Artinya proses hukum yang sah itu ada proses penyelidikan, penyidikan, kemudian orang dipanggil sebagai saksi, orang ditetapkan tersangka, kemudian tanpa melalui proses itu. Inilah yang terakhir saya sebut biadab. Maka tadi saya mengatakan di awal bahwa deskripsi unlawful killing itu adalah pembunuhan di luar proses hukum, kemudian atas perintah pemerintah atau penguasa, kemudian pihak yang berwajib untuk menginvestigasi ini secara mendalam tidak mampu menemukan otak atau siapa dari pelaku pembunuhan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang relay channel YouTube, termasuk MTNP Law Firm Partners, ya, Muhammad Taufik Partners Law Firm. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita lihat dulu sosok dari seorang Dr. Sunardi, ya. Beliau yang 9 Maret kemarin tiba-tiba menjadi berita nasional, dan kita lihat secara fisik karena nanti kita juga bicara konstruksi yang dipakai polisi untuk mendudukkan almarhum ini seolah melawan, ya. Kalau lihat posisi mobilnya hancur dan mobilnya di bagian depan hancur, ya. Nah, pertama kita harus lihat dulu bahwa Dr. Sunardi ini pada dasarnya almarhum ini pegiat kemanusiaan, ya. Pegiat kemanusiaan di beberapa aktivitas jauh. Beberapa belas tahun yang lalu beliau sudah aktif, ya. Salah satunya di gempa Jogja tahun 2006, ya. Ini yang harus disebut bahwa akibat kecelakaan pada saat menolong gempa, ya, itu beliau kakinya pincang. Jadi sehingga berjalan kemana-mana pun dia selalu memakai tongkat. Bahkan mereka yang masih ketemu beberapa hari sebelumnya itu juga masih menyaksikan dengan mata kepala sendiri Dr. Sunardi ini memakai tongkat. Hal yang serupa juga diungkap oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia Arif Budi Satria. Ketua ID Sukoharjo juga mengatakan, dan alhamdulillah kalau kemudian membentuk tim advokasi, karena biasanya tim advokasi dokter ini tidak berurusan dengan terorisme, tapi dengan medical malpraktik, ya. Kecelakaan di dalam praktek penanganan kedokteran. Jadi kalau secara fisik pertanyaan kita mungkin tidak, ya, beliau itu melakukan perlawanan. Di dalam kesaksian yang lain, rekan-rekan sejawatnya maupun pegiat kemanusiaan yang lain itu menyebut bahwa beliau itu lebih sering mengemudikan mobil itu dengan supir. Nah, ini jadi pertanyaan, apa sudah ada prolog sebelumnya, kenapa pada saat kejadian itu ada supir atau tidak? Atau bisa jadi supir, kalau ada supir, supirnya itu siapa? Kalau tidak, bagaimana mungkin beliau melakukan perlawanan begitu? Karena kalau bicara cerita, ini kan sudah di framing sedemikian rupa, dikonstruksi sedemikian rupa, kemudian di framing oleh media, dan di situ digambarkan beliau melakukan perlawanan yang sangat saya sayangkan. Saya juga bekerja lama sebagai media, saya mahasiswa tahun 85, tetapi 87 sampai 91 saya ini wartawan. Saya wartawan kampus, terakhir 91-92 saya wartawan harian terbit. Kenapa tidak ada cover both side? Kenapa selalu sumber terbunuhnya orang yang diduga sebagai teroris itu sumbernya dari kepolisian? Kenapa tidak dari ahli hukum, dari keluarganya, dan seterusnya? Ya. Nah, sekarang kita bicara substansi dari perkara yang kita diskusikan malam ini. Ini masuk kategori crime against humanity, ataukah ini extrajudicial killing, ataukah ini unlawful killing? Pertama, kita sampaikan sejauh ini penjelasan dari keluarga yang diungkap oleh sahabat saya, Mas Indro Sudarsono, yang masih anak didik saya dalam konteks advokasi sejak SMA mereka. Suaranya jadi kecil, Dr. Taufik. Hasil itu antara lain adalah
Endro Sudarsono dan Sigit ya, Ahmad Sigit itu dua anak didik saya yang mereka sering mengadvokasi meskipun mereka bukan sarjana hukum. Nah, dalam kesempatan ini saya juga ingin sampaikan bahwa banyak di antara kita ketika ada persoalan hukum semua diserahkan sarjana hukum, nggak cukup. Jadi saya ingin kader-kader kita yang suka mendengarkan diskusi ini jangan selalu membebankan dalam tahap udah itu serahkan Pak Taufik aja. Bukan begitu. Contohlah apa yang dilakukan oleh anak didik saya Endro Sudarsono dan Sigit ya, ini dia pegiat advokasi tetapi tidak punya background sarjana hukum, yang satu guru matematika, yang satu pendidikannya teknik sipil ya. Sekarang kita lihat pasal demi pasal, apa sih yang masyarakat harus paham dulu? Unlawful killing itu apa? Ya, unlawful killing itu kalau dalam teori pemidanaan atau kita mengenalnya sebagai hukum pidana itu adalah pembunuhan di luar proses hukum sebelumnya atas perintah pemerintah atau penguasa. Jadi harus ada kata-kata ini, tiga unsur ini. Satu, pembunuhan di luar proses hukum, jadi tidak ada proses hukum sebelumnya. Nanti kami kaitkan dengan pernyataan Endro Sudarsono, juru bicara keluarga. Kemudian atas perintah pemerintah atau penguasa yang berwajib, tidak mungkin tidak disebut unlawful killing kalau pelaku pembunuhannya preman. Kalau ini jelas negara pelakunya. Sejauh ini apa yang diungkap oleh Endro Sudarsono, keluarga itu tidak pernah mendengar cerita bahwa beliau itu diindikasi teroris. Kemudian kalau kita proses hukum bisa saja kan sebelumnya beliau pernah diperiksa dalam kasus yang lain atau pernah mendapat panggilan dari kepolisian yang tidak datang atau di waktu-waktu yang lampau dia pernah terlibat. Sama sekali itu tidak ada ya. Crime record itu, catatan kriminal itu sama sekali tidak ada di data keluarga. Nah, sekarang kita lihat bahwa unlawful killing ini kan kita mengenalnya pertama kali melalui Amnesty Amerika ya. Jadi di situ disebutkan ya bahwa kemudian pihak yang berwajib tidak berhasil untuk menginvestigasi secara mendalam ataupun menangkap siapa otak dari tindakan pembunuhan tersebut. Itulah kenapa disebut unlawful killing. Pelakunya negara tetapi tidak mampu diidentifikasi dan tidak pernah ditemukan siapa sebenarnya otak dari pelaku pembunuhan tersebut. Kita bicara tadi dari Amerika, itu Amnesty Amerika menjelaskan seperti itu. Nah, kita sekarang bicara di mana di dalam hukum positif kita unlawful killing itu diatur di pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, bahwa unlawful killing itu kejahatan kemanusiaan yang paling berat. Saya ingin sampaikan karena channel ini channel hukum, saya yakin saya bukan orang yang pakar, banyak orang yang lebih pintar dari saya, banyak orang yang lebih hebat dari saya, tapi saya harus berani menyampaikan. Oleh karena itu channel saya sebut channel cerdas, jujur, jernih, dan pemberani. Nah, ini ciri-ciri unlawful killing itu ada 4 setidaknya yang saya identifikasi. Pertama, melakukan tindakan membunuh yang kemudian menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua, dilaksanakan tanpa proses hukum yang sah. Artinya proses hukum yang sah itu ada proses penyelidikan, penyidikan, kemudian orang dipanggil sebagai saksi, orang ditetapkan tersangka, kemudian tanpa melalui proses itu. Inilah yang terakhir saya sebut biadab. Kemudian yang ketiga, pelakunya aparat negara. Pelakunya harus aparat negara, siapapun itu aparat negara. Kemudian yang keempat, tindakan yang menyebabkan kematian tersebut tidak dilakukan karena membela diri atau perintah undang-undang. Jadi boleh negara itu pasal 50 KUHP dikecualikan dari undang-undang, mereka punya hak imunitas kalau membunuh itu karena membela diri atau perintah undang-undang, misalkan juru tembak ya saat mengeksekusi dan seterusnya. Tetapi ini tidak ada peristiwa itu. Oleh karena itu, kenapa ini disebut unlawful killing? Nah, sekarang kita kaitkan apakah ini masuk kategori crime against humanity, serangan yang meluas dan sistematik yang ditujukan pada satu kelompok atau penduduk sipil tertentu. Kalau tadi Ustadz Slamet menyebut bahwa dalam kurun waktu 1 tahun ada sekitar 150 orang meninggal dan sasarannya jelas karena ini kelompok muslimin, maka saya akan menganalisa dari 2 hal dulu. Ini yang masuk crime against humanity. Crime against humanity itu kan serangan yang meluas, sistematik, yang ditujukan pada satu kelompok, dan kelompok ini adalah penduduk sipil. Kenapa saya pakai kata-kata penduduk sipil? Karena negara tidak melakukan hal serupa kepada organisasi Papua Merdeka, meskipun mereka mereduksi kata-kata merdeka itu menjadi KKB, kelompok kriminal bersenjata.
Nah, ya, tapi saya sebagai ahli pidana itu kalau melihat ciri-ciri dan perbuatannya itu tetap adalah pemberontak, teroris. Nah, kita lihat dulu deskripsi crime against humanity. Yang pertama adalah actus rei. Ada nggak tindakan jahat itu? Kemudian mens rea, niat jahat. Nah, pertanyaannya, actus rei, tindakan jahat itu kalau kita hubungkan dengan personifikasi seorang Dr. Sunardi, kita harus lihat beliau itu cacat, kemana-mana memakai tongkat. Lalu pertanyaan saya, perlawanan seperti apa yang beliau lakukan, kok langsung kemudian dibunuh, ya? Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, sejauh ini dan mungkin nanti akan diungkap oleh adik saya sebut adik saya karena Abdul Khair ini junior saya di PDIH, program Doktor Ilmu Hukum UNS, saya doktor ke-10 ya, UNS sudah meloloskan lebih dari 200 dokter ya, saya doktor ke-10 ya, dokter 10 program Doktor Ilmu Hukum UNS. Nah, kita lihat kasusnya ini kan mirip seperti apa yang menimpa syuhada kita, 6 ikhwan kita, anggota Front Pembela Islam ya, Laskar FPI yang dibunuh di KM 50. Sama, ini persis seperti ini. Niat jahatnya ya tentu, dan yang belum diungkap sampai hari ini, dulu konon mereka punya rekaman video bukti yang menyatakan para Laskar Pembela Islam ini ya, ini melakukan perlawanan, menembak lebih dahulu tembak-tembakan. Kenapa tidak dibuka CCTV-nya? Saya yakin bahwa di dalam proses peristiwa yang menimpa Dr. Sunardi maupun Siono ini aktivis Muhammadiyah ya, ini saya yakin satu ada actus reanya, tindakan jahatnya jelas sudah terbukti, mereka meninggal. Mens reanya, niat jahatnya ada karena tidak ada proses hukum sebelumnya. Jadi baik yang menimpa Siono, kemudian yang menimpa Dr. Sunardi dan yang lain-lain yang tidak terekspos. Karena ini terekspos karena kebetulan waktunya berdekatan dengan kedatangan Pak Jokowi. Jadi kalau saya melihat dari peristiwa ini tidak bisa didiamkan, dan saya berharap masyarakat setelah mengikuti diskusi pada malam hari ini bukan menyerahkan lagi kepada kami, tapi masyarakat juga berpikir mulai membentuk advokasi, tidak harus sarjana hukum gitu ya, bahwa sebenarnya sederhana sih, apa sih yang dimaksudkan law enforcement? Law enforcement itu kan artinya penegakan hukum. Nah, yang kita lakukan di Indonesia sekarang ini sebenarnya ada dua versi. Satu, versi penegakan hukum menurut ukuran pemerintah, dan kebetulan pemerintah ini kan menganut paham oligarki ya, atau pemerintah kategori tipe oligarki. Jadi hukum itu, penegakan hukum itu menurut ukuran mereka. Kalau sebenarnya ada alternatif hukum lain. Apa alternatif hukum lain? Alternatif hukum lain itu adalah adanya hukum progresif. Hukum progresif itu ketika kita menilai keadilan bukan menurut kata yuris. Yuris itu siapa? Ya polisi, jaksa, hakim, pengacara, itu yuris. Jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan sejauh ini mestinya masyarakat itu juga mensepakati kita ini sekarang ini tarafnya menegakkan keadilan. Ketika keadilan ditegakkan, maka hukum itu otomatis akan tegak dengan sendirinya. Nah, kembali kepada penjelasan law enforcement atau penegakan hukum, kata kuncinya itu kan ada 3 penegakan hukum itu. Satu, aparat itu on the track apa tidak. Kemudian yang kedua, hukum itu dijalankan sesuai dengan fungsi undang-undang apa tidak. Yang ketiga, masyarakat merasakan keadilan tidak di balik penegakan hukum. Karena kalau kita bicara law enforcement, itu tidak terdapat pada proses misalnya kasus Wadas. Itu tidak terdapat itu law enforcement apa? Law enforcement itu tetap harus berdasarkan due process of law. Apa itu? Menegakkan hukum dengan cara yang tidak boleh melanggar hukum. Dan kita tidak pernah melalui mekanisme due process of law. Bahkan menyimpulkan pendapat saja ya, itu selama ini kan tidak pernah pendapat penasihat hukum ya, yang sebenarnya juga kalau kita bicara dari kacamata akademik, itu juga naskah akademik ya. Artinya begini, itu kan karya ilmiahnya seorang advokat atau pembela, itu adalah pembelaan dia, kemudian bagaimana teknik dia menghadirkan keterangan ahli untuk diperiksa di depan persidangan. Jadi kalau saya melihat dalam proses unlawful killing, sebutannya saja unlawful killing, di situ tidak ada law enforcement, karena salah satu ciri law enforcement itu orang harus menegakkan hukum dengan cara tidak melanggar hukum, atau kita menyebutnya sebagai due process of law. Jadi kita lihat saja pada peristiwa
yang menimpa Siono sampai hari ini kan tidak jelas ya. Maka tadi saya mengatakan di awal bahwa deskripsi unlawful killing itu adalah pembunuhan di luar proses hukum, ya. Kemudian atas perintah pemerintah atau penguasa, kemudian pihak yang berwajib untuk menginvestigasi ini secara mendalam tidak mampu menemukan otak atau siapa dari pelaku pembunuhan tersebut. Jadi sama sekali kalau dalihnya mengatakan itu law enforcement itu tidak tepat, ya. Karenanya saya menyarankan ini kita jangan terjebak pada pola-pola gaya pemerintah. Misalnya apa? Gaya pemerintah. Politik hukum mereka ini kan politik hukum represif. Silakan kamu ajukan ke pengadilan, kamu ajukan pra-peradilan, kamu disediakan oleh undang-undang. Bukan begitu. Kalau saya sebagai penganut paham hukum progresif, saya tidak akan di dalam kasus Siono maupun di dalam kasus yang terbaru Dr. Sunardi ini, saya tidak akan menempuh langkah-langkah pra-peradilan atau langkah-langkah pidana. Tetapi apa? Saya akan ajukan upaya namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Siapa yang saya gugat? Yang saya gugat adalah pemerintah Republik Indonesia, adalah Presiden, CQ Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, CQ Kabar Reskrim, dan CQ Kepala Detasemen Khusus 88. Jadi mestinya kita juga melakukan model-model penegakan hukum dengan cara-cara yang dimaui masyarakat. Jadi ini posisi yang terbaru sekarang. Saya sedang mengupayakan ahli waris dari Pak Dokter ini ya harus mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Pasti ketika gugatan perbuatan melawan hukum, Presiden datang atau tidak, kuasanya tentu hadir. Kemudian yang kedua, kalau yang terjadi kemudian kita gugat Presiden, kita gugat ke Kapolri, kita gugat Kabar Reskrim dan Densus, tentu akan muncul cerita. Cerita ini akan jadi dokumen putih kita ketika kita nanti menyampaikan ini loh model penegakan hukum versi negara. Kita dalam bahasa saya ini seperti eksaminasi. Jadi penegakan hukum itu diuji lewat gugatan perdata. Oleh karena itu di dalam diskusi pada malam hari ini saya ingin memberikan satu alternatif. Jangan mau ikut-ikutan gugatan pra-peradilan, waktunya hanya 10 hari dan tentu mereka akan dibenarkan oleh hakim tunggal ya. Hakim tunggal itu punya kelemahan banyak, apalagi kalau yang di peradilan itu penguasa ya, tentu ada wilayah-wilayah yang membuat dia tidak nyaman sehingga putusannya dijamin tidak mungkin memunculkan rasa keadilan.